Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Prabawati, jurusan PGMI kelas G semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengembangan bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak pada umumnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu buku bahan ajar cetak dan non cetak. Contoh buku dari bahan cetak itu seperti saya bawa ini buku bahan cetak atau LKS atau modul lainnya. Terus yang di belakang saya ini, kalau semuanya tidak ada buku cetak atau buku lainnya, kita bisa membuat dari bekas-bekas buku atau buku gambar yang sudah tidak terpakai. Terus kita buat A, B, C, D sampai Z menggunakan krayon yang warna-warni terang supaya untuk minat motivasi belajar peserta didik. Kalau sedangkan non cetak itu biasanya tuh audio, video, dan multimedia. Yang saya bawa ini handphone di sini ada video di YouTube, kita bisa nonton, kita bisa klik apa aja yang kita mau. Penggunaan bahan ajar cetak dalam proses belajar akan dapat memotivasi hasil peserta sebagai berikut. Yang pertama, ada isi substansi pengetahuan yang dapat dipelajari secara sistematis dan sampai yang A, karakteristik bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak yang efektif dalam memfasilitasi berlangsungnya proses belajar memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama, ada substansi pengetahuan yang dapat dipelajari secara sistematis dan menyeluruh untuk peserta didik. Yang kedua, berisi petunjuk yang dapat membantu penggunaan dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menjelaskan informasi dan pengetahuan sejelas mungkin. Bahan ajar cetak pada hakikatnya berisi komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membimbing peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar secara bertahap. Tahapan-tahapan sistematis dalam tahapan-tahapan sistematis dalam bahan ajar cetak tergambar pada setiap bab atau unit pembelajaran yang ada di dalamnya. Hal ini tentunya akan membantu peserta didik untuk melakukan proses belajar. Yang B, kontribusi bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak pada dasarnya bersifat universal karena mudah dan murah untuk digunakan. Bahan ajar cetak mampu sarana belajar dan pembelajarannya yang bersifat ekonomis karena tidak memerlukan alat lainnya untuk menggunakannya. Hal ini mempunyai makna bahwa peserta didik dapat digunakan bahan ajar cetak di mana saja, kapan saja, tanpa tergantung pada waktu. Yang C, kriteria bahan ajar yang berkualitas. Apapun bentuknya, bahan cetak maupun non cetak, bahan ajar yang diciptakan harus dapat berfungsi efektif dan efisien dan menarik untuk membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah dicapai atau ditetapkan. Beberapa indikator tentang bahan ajar cetak berkualitas yaitu: yang pertama, mampu membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Kedua, mampu membantu peserta didik dalam mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya atau lebih lama. Yang ketiga, mampu meningkatkan motivasi belajar untuk mempelajari isi atau materi yang terdapat di dalamnya. Yang keempat, mampu membantu peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Yang D, ragam bahan ajar cetak. Yang pertama ada handout. Handout adalah artikel atau lembaran yang berisi informasi,
dan pengetahuan yang akan dibahas dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada folder. Folder hampir sama dengan selembaran atau yang dikenal dengan istilah flyer. Keduanya berisi informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Hal ini membedakan antara folder dan flyer adalah jumlah informasi yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, buku teks. Buku teks merupakan ragam bahan ajar cetak yang banyak digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Yang keempat, ada buku bahan ajar mandiri. Buku ajar mandiri kerap disebut juga dengan istilah modul karena penyusunannya dirancang agar berisi bagian-bagian yang dapat dipelajari secara sistematis atau bertahap agar peserta didik dapat mempelajari isi dan materi secara utuh. Yang E, prinsip dalam penulisan buku ajar mandiri. A1. Struktur sistematika. Bahan materi yang terdapat di dalamnya perlu dirancang agar dapat dipelajari secara sistematis dan menyeluruh agar dapat memudahkan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Sedangkan bahan ajar yang tidak tersusun dan tidak terorganisasi dengan baik akan dapat membingungkan para peserta didik pada saat melakukan proses belajar. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan kompetensi umum dan kompetensi khusus akan membantu pendidik atau instruktur dalam mengarahkan proses belajar peserta didik. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, peserta didik biasanya akan memiliki motivasi yang kuat melakukan proses pembelajaran dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang tersebut. Yang ketiga ada unit dan bab yang saling berkaitan. Buku ajar mandiri perlu disusun menjadi unit-unit terkecil yang dapat dipelajari secara bertahap oleh peserta didik. Menyusunan struktur tulisan dalam ajar mandiri ini akan memudahkan peserta didik dalam mempelajari isi atau materi perkuliahan secara sistematik. Dengan penerapan prinsip otonomi pada saat menempuh proses belajar, dengan cara ini peserta didik dapat membantu atau membuat keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan proses belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Strategi lain yang dapat digunakan agar dapat melibatkan peserta didik dalam aktivitas atau proses pembelajaran adalah pemberian tugas. Tugas yang diberikan harus dirancang agar membuat peserta didik mampu menggali atau mengeksplorasi sumber belajar lainnya yang dapat mendukung terciptanya pemahaman terhadap konsep-konsep yang sedang dipelajari. Yang kelima, berisi informasi dan pengetahuan secara lengkap. Buku ajar mandiri tidak hanya berisi uraian materi yang tertulis secara lengkap, tetapi juga berisi petunjuk-petunjuk tentang bagaimana peserta didik seharusnya menempuh proses belajar secara efektif dan efisien. Pengulangan penjelasan konsep-konsep yang terdapat dalam buku ajar mandiri pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan proses didik dalam mengingat dan memahami konsep-konsep yang sulit untuk dipelajari. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.